Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini kita akan membahas yaitu tentang access list control. Apa itu access list control? Yaitu access list control biasanya kita menyebutnya dengan nama ACL. Yaitu aturan dalam sebuah jaringan yang berfungsi untuk mengizinkan ataupun menolak sebuah akses baik dalam switch multilayer ataupun router. Jadi fungsinya di sini adalah kita mengizinkan ataupun menolak sebuah akses data ya, yaitu dalam suatu jaringan. Di sini perangkatnya yang digunakan yaitu ada switch ataupun router. Untuk analogi gambarnya seperti ini ya. Misal di situ ada VLAN 10, kemudian VLAN 20, kemudian di situ ada bagian finansial server ya, dan juga ada bagian internet. Misal di situ ada VLAN 10, di situ tidak bisa mengakses ya untuk finansial server. Begitu juga internet tidak diizinkan mengakses router ya. Tapi untuk VLAN 20 ini bisa mengakses internet, begitu juga VLAN 20, VLAN 10 bisa mengakses internet, kemudian VLAN 20 juga bisa mengakses finansial server. Di situ ada tandanya ya, kalau yang silang merah itu artinya tidak boleh, kemudian kalau yang panah saja itu artinya boleh ya. Ini adalah fungsi dari ACL. Kemudian untuk cara kerja ACL ini ada dua ya. Yang pertama itu ada inbound. Inbound ini dipasang pada interface masukan ya, ataupun in. Jadi ketika ada data masuk ini biasanya ini disertai IP address asal dan tujuan yaitu pada header filenya. Kemudian di situ akan dicek ya, ketika datanya masuk dia akan dicek line by line. Jika pada IP yang awal, IP asalnya dia cocok maka akan diizinkan. Kemudian jika tidak cocok maka akan ditolak, begitu juga ke baris selanjutnya. Misal kalau di IP awal dia cocok, kemudian di IP tujuan tidak cocok, maka dia akan ditolak. Begitu juga ketika IP asal cocok, IP tujuan cocok, maka dia akan diizinkan ya. Ini pengecekannya adalah di awal ketika akan masuk interface. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada outbound. Outbound ini pemfilteran ataupun penyaringan datanya ini setelah masuk interface ya. Kalau inbound ini sebelum masuk, kalau outbound sesudah masuk. Cara pengecekannya juga sama, cuman beda pintu saja ya. Ini untuk flowchartnya, yaitu ketika mulai kemudian pakai data masuk, di situ akan ada ACL. Kalau dia cocok maka dia akan diizinkan, kalau tidak cocok maka dia akan kembali lagi. Begitu juga ketika cocok dia diizinkan atau tidak. Kalau diizinkan maka dia akan mengakses data. Kalau tidak diizinkan maka dia akan selesai dan akan berhenti ya. Ini adalah untuk flowchart ACL-nya. Kemudian untuk nomor ACL ini juga ada dua ya. Yang pertama yaitu ada standar, yaitu ranknya 1 sampai 99 dan 1300 sampai 1999. Di sini misalnya kita ingin memblokir ya data dari jaringan 192.168.100.0 prefix 24 menuju jaringan 192.168.200.0/24. Maka skripnya yaitu access list 10 deny 192.168.100.0.0.0.0.255. Jadi di situ IP yang dicantumkan yaitu IP yang dilarang ya, bukan IP tujuannya. Kemudian 255 adalah untuk seluruh lapisan IP yang ada di segmen itu, maka dia akan dilarang untuk mengakses data ke jaringan 192.168.200
0.0/24 ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada extended, ranknya ini 100 sampai 199 dan 2000 sampai 2699. Di sini misal kita ingin memblokir data yang melewati port 80 dari jaringan 192.168.100.0/24 menuju jaringan 192.168.200.0/24. Maka untuk scriptnya yaitu access list 104 delay 192.168.0.0.0.0.255 X80. X80 ini artinya yaitu port 80 ya. Di sini yang perlu dipahami yaitu antara standar dan extended ya. Di situ ada angkanya. Untuk lebih jelasnya di sini ada perbedaannya ya. Nah, misal di situ bisa dilihat untuk IP standar nih 1 sampai 99 ini standar IP ya. Kemudian 100 sampai 199 itu juga extended IP. Jadi di situ tadi IP-nya IP yang diblokir ya. Kemudian kalau di bawahnya 100 sampai 299 ini nanti adalah protokol yang diblokir. Kemudian 300 sampai 399 ini ada DECnet ya nanti yang diblokir. Ini dikembangkan oleh Digital Equipment Corporation ya. Jadi ini ada vendor tersendiri. Kemudian 400 sampai 499 ini untuk Xerox Network System ya, XNS standar ACL. Kemudian 500 sampai 599 XNS extended ACL. Begitu juga seterusnya ya. Di situ ada deskripsinya, bisa kalian pahami. Kalau masih bingung bisa kalian tanyakan ataupun cari referensi yang lain. Ini untuk ACL ya, semoga bisa dipahami. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.